Gol West Ham United. Summerfield yang sangat membahayakan dari tadi berhasil membuat gol untuk West Ham United. Nah, ini boy. Zigzag gol! Buset! Come on! Walan asis. Asis yang apa? Umpan yang apa? Come on Andre. Selamat datang di episode paling seram edisi Halloween dari The United Wave Podcast. Di episode kali ini, kenapa seram? Karena saya akan bercerita tentang seramnya mendukung tim setan. Baru saja berakhir pertandingan antara West Ham United melawan tim setan. Berakhir dengan kekalahan dan penalti kontroversial. Yang menyebabkan United kalah. Banyak yang berpendapat bahwa ini sudah waktunya, waktu yang paling seram untuk menunggu statement dari tim manajemen Manchester United. Akankah sang pelatih bisa tetap bertahan atau dipecat? Capek gue ngomong gitu ya. Udah, langsung bahas lah. Untuk pertandingan di minggu ini, West Ham United melawan Manchester United dalam tajuk West Ham United melawan Manchester United ya, bener gue ya. Tadi ngomongnya bukan West Ham lawan West Ham kan. Dalam tajuk 100 kali penampilan Garnacho di Manchester United. Ya, saya sih tidak berekspektasi menontonnya, sudah pasti ya. Sudah pasti. Tapi ketika melihat permainan babak pertama, itu cukup menjanjikan di luar peluang-peluang besar yang ternyata gagal. Oke, kita breakdown satu persatu seperti episode kemarin. Biar ada storytellingnya. Di awal babak pertama nih, kalau kata Bang Mamat yang bikin skripnya, menit kedua ada shot cantik Garnacho hampir membuahkan gol. Tapi masih kena tiang gawang. Umpan dari Bruno. Itu menit kedua. Lalu juga ada menit ke-7. Umpan lambung tidak bisa dimanfaatkan Bruno di depan gawang dan terpeleset. Aduh. Ini saya melihat di 10 menit pertama. Oh, masih ada menit 8. Garnacho menusuk ke kotak penalti, sayang tendangannya pressingnya masih melebar ya. Padahal udah mencoba pakai kaki dalam tapi malah bolanya melebar. Ya, 10 menit pertama United bermain sangat menjanjikan. Kalau gue bisa mendeskripsikan itu, sangat menjanjikan untuk 10 menit pertama. Terus juga masih ada di menit 11 Garnacho dapat umpan terobosan dan dipasing ke Højlund. Sayang tendangannya masih bisa diantisipasi oleh Fabianski. Ya. Babak pertama gini deh. Gue coba, tadi kan banyak yang di breakdown nih. Sebenarnya banyak banget kesempatan-kesempatan dari Manchester United. Terbukti penguasaan bola tuh sekitar hampir 65%. Terus juga peluang West Ham juga gitu-gitu aja. Padahal ada Antonio, Wan-Bissaka yang coba membuktikan dirinya lebih baik gitu ya. Tapi ternyata memang secara defense kita cukup baik ya. Terus juga ya babak pertama secara overall
satu yang gue highlight pasti itu di menit berapa tadi ya Mat ya, yang Dalo itu 31. Udah melewati Fabianski tuh, tapi bolanya melebar. Itu peluang paling besar Manchester United gagal total. Gatot ya. Gatot, Gatot, Gatot ya. Gitu. Terus juga Bruno mengeksekusi tendangan bebas menit 36 masih kurang juga. Garnacho yang selalu mendapatkan bola dari menit ke menit, dari yang gue ngeliat menit 39 juga tidak bisa berbuah gol. Dan juga tendangan sudut Eriksen di menit 40 hampir saja membuahkan gol, tapi sayang masih terkena tiang gawang. Ya, babak pertama gue cukup pede untuk bisa United kill the game di babak kedua, tapi nyatanya tidak bisa. Kita malah kebobolan di babak kedua lewat kaki pemain yang namanya cukup unik, kayak nama Siris ya, Summerville ini kalau sedikit gue ngasih gambaran, pemain ini di musim lalu itu lumayan bersinar bersama Leeds United ya. Summerville masuk terus juga akhirnya bisa memberikan ancaman-ancaman ya, akhirnya Dalo di momen itu dia tidak bisa marking Summerville. Dia coming from behind, ada umpan, lalu bisa diselesaikan oleh pemain ini sampai buka baju, sampai dia selebrasi di belakangnya Erik ten Hag. Waduh, pusing ya. Ya, babak pertama memang kalau kita lihat 57% penguasaan bola United, sempat malah 65% di awal-awal babak pertama, cuman gak penting. Karena habis itu ada upaya percobaan tendangan ke gawang atau mungkin shotnya tuh hampir 8, West Ham cuma 1. Lalu masuknya babak kedua gitu ya, Onana sempat terkapar, tapi dia masih bisa melanjutkan pertandingan. Menurut gua di pertandingan ini Onana gak buruk-buruk banget. Dia berusaha untuk bisa menjaga gawang. Deli dan juga Martinez juga main cukup oke, cuman memang kecolongan oleh golnya Summerville. Terus kalau kita ngomongin soal jalannya babak kedua gitu ya, ada Amad Diallo masuk di sekitar menit 59 menggantikan Rashford yang belum bisa optimal di sisi kanan. Terus juga setelah Summerville gol ya di menit bikin gol Summerville di menit 74, Ten Hag langsung buru-buru menggantikan Eriksen dengan Zirkzee, langsung pasang 2 striker, dan terbukti sebenarnya pakai 2 striker ada impactnya. Paham Om Botak? Ya, bukan Mas Abi emang botak juga. Sorry. Ini ada head gue juga di sini di United 2F kayak ya emang itu ada impactnya ketika Zirkzee nggak lama dia masuk, berhasil kirimkan umpan ya ke Casemiro yang akhirnya berhasil membuat gol penyama kedudukan. Harapan itu sempat ada sampai akhirnya VAR itu memupus semua harapan fans Manchester United ya. Itu posisi yang menurut gue juga gak 50-50. Itu Danny Ings sebenarnya. Ini gue mencoba untuk memposisikan, gue bukan fans MU, melihat momen VAR dan akhirnya penalti buat MU. Gue mencoba ya. Itu Danny Ings kayak berusaha nempel Dele dan berusaha untuk menjatuhkan diri. Dan ternyata sebenarnya kan ada yang bilang tuh handsball juga si Danny Ings. Tapi yang dilihat oleh VAR adalah kaki bawah antara Dele dan Danny Ings tuh ada upaya Dele tipis itu untuk menjatuhkan Danny Ings dan akhirnya berbuah VAR penalti. 12 menit tambahan waktu setelah itu ya berusaha terus United terus-terusan. Ada yang Dalo sempat kirimin umpan 90+7 tapi berhasil diambil oleh kipernya West Ham. Terus juga ada Bruno akhirnya gak tahu tendangannya kemana. Sampai sekarang gue juga bingung nih, bola yang ditendang Dalo kemana ya? Mana bolanya? Gak ada di sini. Oh ya gak ada. Udah kemarin gue kasih bolanya ke Zaki Giggs ya.
Ya, kurang lebih untuk match ini gue tuh apa ya? Gue sudah menanamkan di diri gue nggak mau berekspektasi. Tapi ketika kalah seperti ini dan kita di posisi 14, tuh kayak, hey, hello, United belum pernah bisa menang di kandang West Ham selama 3 match berturut-turut termasuk match ini. Terus juga ini adalah cuman dari 11 apa 9 pertandingan United cuma menang sekali di all competition. Dan ya inilah statement di episode terseram di The United Wave Podcast. Seperti yang gue katakan. Ten Hag harus membuktikan dirinya sampai tengah musim ini, Desember. Tapi coba di zoom. Ya, zoom lagi. Nah, gitu. Muka gue begitu ya. Pak Ten Hag, saya sudah tidak kuat. Pak Ten Hag, habis ini ada lawan Leicester City di tengah minggu. Lalu di akhir pekan akan lawan Chelsea. Apakah Anda masih berharap United bisa menang? Apakah kita fans United masih bisa melihat tim ini di minggu depan akan meraih hasil positif? Saya tidak berharap apa-apa. Maaf ya Mat, suara gue jadi kecil. Ntar gedein aja. Saya sudah tidak bisa berekspektasi. Jadi kalau Pak Ten Hag masih melatih United, saya hanya bisa katakan, Anda harus evaluasi. Setiap pertandingan ada aja ada hal-hal yang kocak. Dan yang paling kocak di match lawan West Ham ini adalah finishing United kurang greget. Dan gue baru dapat kabar bolanya Dalo sekarang udah nyampe di gue. Sini lempar. Bolanya sini, lempar sini. Itu. Ya ini bolanya sudah nyampe ke sini, ke studionya United Wave. Lah, bolanya berubah jadi Labib. Berusaha menghibur diri, maaf ya guys. Oh ternyata bolanya beneran ada sekarang. Mana? Oh bola yang ditendang oleh Dalo akhirnya sampai juga ke studionya United Wave Podcast. Oh, dari Piala Dunia bola Al Rihlah. Salah event monyong. Maaf, udah agak stres nonton MU. Ya intinya Pak Erik, your time is up. Kalau masih dapat kesempatan dari manajemen, gunakan sebaiknya. Oke Pak Erik. Oke Pak Erik. Ya Pak. Pak. Ampun Pak. Ampun Pak. Iya Pak. Halo Pak. Ampun Pak. Iya Pak. Ampun. Pak Erik. Kok botaknya banyak? Pak Erik. Jauh.